Eh, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novarian Danu dengan NIM 260501231300062 kelas Oceanografi B. Baik, mungkin di sini langsung saja dan singkat saja. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai materi yang telah disampaikan di pertemuan praktikum survei hidrografi di minggu kemarin. Jadi kita akan kembali lagi untuk membahas mengenai survei batimetri. Jadi survei batimetri itu merupakan gabungan bagian dari survei hidrografi yang mana survei batimetri itu jeng 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 apa itu survei batimetri? Jadi, survei batimetri itu adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan kedalaman dasar perairan untuk menggambarkan bentuk topografi dasar laut, sungai, danau, ataupun waduk. Nah, survei ini bertujuan untuk memperoleh data batimetri yang digunakan dalam berbagai bidang, seperti navigasi pelayaran, perencanaan pelabuhan, kemudian eksplorasi sumber daya laut, serta kajian-kajian lingkungan dan oceanografi. Nah, di sini peran survei batimetri itu adalah untuk ya tadi, semisal contohnya adalah untuk navigasi pelayaran. Jadi, nah pada survei batimetri ini kita biasanya menggunakan alat ataupun instrumen yang bernama echo sounder. Jadi echo sounder itu, nah untuk echo soundernya mungkin kita bahas di selanjutnya ini ya. Apa sih itu echo sounder? Nah, jadi echo sounder adalah alat akustik yang digunakan untuk mengukur kedalaman perairan dengan memancarkan gelombang suara ke dasar laut dan menghitung waktu pantulnya. Nah, ini dinamakan dengan efek Doppler ya. Jadi dia nanti mengukur kedalaman perairan. Jadi dia melihat topografi perairan dengan memancarkan gelombang suara ke dasar laut. Nah, kemudian nanti gelombang suara tersebut akan memantul jika terkena ya mungkin dasar laut ataupun ikan-ikan yang ada di kolam perairan. Nah, kemudian waktu pantulnya ke alatnya lagi itu kemudian dihitung untuk menentukan berapa sih kedalaman uh, wilayah di bawah alat saat memancarkannya itu. Nah, kemudian alat ini ataupun echo sounder itu sendiri akan membantu menghasilkan data profil dasar perairan yang kemudian digunakan dalam survei batimetri dan pemetaan bawah laut yang tadi ya. Nah, kemudian untuk echo sounder sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah single beam, kemudian yang kedua adalah multi beam. Nah, perbedaannya apa antara single beam dengan multi beam? Jadi buat single beam itu dia hanya memancarkan secara tegak lurus. Jadi mungkin ya harus berkali-kali gitu. Nah, untuk multi beam sendiri, dia itu nggak cuma memancarkan secara tegak lurus, jadi dia ke bawah, kanan, kiri, depan, belakang juga ada. Nah, jadi nanti jika memang ada alat yang secara real time itu bisa memetakan secara 3 dimensi seperti itu. Nah, mungkin sebelumnya pada praktikum kemarin itu kita diberitahu cara untuk gimana sih kita itu sebaiknya dalam mengukur topografi bawah laut gitu ya. Nah, untuk praktikum kemarin itu kita menggunakan fish finder sebagai alat ataupun instrumen yang digunakan untuk mengukur topografi bawah laut. Nah, mungkin lanjutannya nanti aja. Ya mungkin kita masuk ke bagian-bagian dan prinsip kerja fish finder gitu dulu ya. Oke. Baik, fish finder. Jadi di sini ada beberapa bagian dari fish finder itu sendiri. Tapi mungkin sebelumnya
saya jelaskan dulu apa sih Fish Finder itu. Jadi Fish Finder itu adalah alat ataupun instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman ataupun topografi bawah laut. Nah, biasanya buat instrumen ini sendiri itu digunakan untuk kita mengetahui sekolah ikan. Sekolah ikan itu kayak apa ya? Ya secara real time untuk kita menentukan di bawah kapal itu ada ikan nggak sih gitu. Jadi buat kita nyari ikan ya biasanya. Tapi untuk konteks survei batimetri sendiri, alat ini juga bisa digunakan untuk memetakan dasar perairan gitu. Nah, kemudian untuk bagian-bagiannya, yang pertama adalah mungkin aku ke ini dulu ya. Yang pertama adalah display. Jadi di sini nanti kita ada beberapa menu-menu, jadi kita bisa lihat juga secara real time di bawah itu ada sesuatu apa enggak, terus kedalamannya berapa gitu-gitu. Terus kita juga bisa nentuin kita itu ada di posisi mana di GPS-nya gitu. Nah, kemudian yang kedua ada power supply yang ini. Ini power supply itu untuk ya menghidupkan alatnya ya. Kalau nggak ada ya nggak mungkin bisa hidup juga. Kemudian yang ini, yang ini adalah RTK GNSS atau kalau semisal kepanjangannya itu Real Time Kinematic Global Positioning Satellite System. Nah, itu. Nah, terus fungsinya sendiri apa? Jadi fungsinya Garmin ini sebagai receiver sinyal dari satellite untuk kita nanti bisa mengetahui posisi kita berada secara real time gitu, pakai GPS ya lewat satelit juga. Kemudian yang terakhir, ini ada transducer. Jadi transducer ini merupakan alat yang nantinya akan memancarkan sinyal akustik, kemudian nanti akan menangkap kembali sinyal yang dipantulkan oleh dasar laut ataupun kayak ikan-ikan ataupun apapun lah yang ada di kolom perairan saat sinyal itu terpancar gitu. Nah, kemudian buat gini, semisal ada studi kasus ya, aku jelasin aja biar lebih enak juga. Semisal ada studi kasus, itu kita kan harusnya pakai kapal. Oh iya, sebelumnya mungkin maaf Mas, agak bingung ini. Ya pokoknya buat apa namanya? Peletakannya buat kita naruhnya gimana nanti di kapal kan kita mesti pakai kapal ya soalnya di laut ya. Jadi nanti untuk yang ini, yang receiver, yang RTK GNSS itu, jadi kita pakai tongkat panjang gitu. Nah, kelihatan tuh videonya ya. Terus di bagian atasnya ini kita kasih yang RTK GNSS. Nah, kemudian yang di bagian bawahnya kita pasangin transducernya ini. Nah, kemudian kita pasangkan juga buat display sama power supply-nya. Jadi tiang panjang gini, yang atas RTK GNSS, yang bagian bawah transducer, terus ini kebalik ya. Pokoknya ini nanti kebalik lah atas bawah gitu. Nah, kemudian sebelum masuk ke situ, nah kemudian eh karena kita ada di kapal, terus semisal kita lagi melakukan pemeruman, lagi nyari apa namanya, lagi memetakan topografi bawah laut, itu kan nggak mungkin cepet juga. Nah, dari selang waktu itu, yang namanya laut itu kan pasti ada pasang surut juga ya. Jadi, nah untuk kita ibaratnya kayak apa sih namanya? Untuk kita apa ya? Baik kayak semisal kapal, terus kan ada efek pasang surut. Nah, nanti akan mempengaruhi hasil dari kedalaman si fish findernya sendiri. Nah, untuk itu kita perlukan hobologer untuk tetap memantau uh, efek pasang surut saat kita melakukan pemeruman tadi. Nah, kemudian dari hasil data pemeruman hasil data
pasang surut tadi kita kurangkan dengan data kedalaman tadi. Kemudian kita mendapatkan hasil yang memang benar-benar gitu. Ya pokoknya gitulah. Nah, kemudian kita lanjut aja ke alat yang selanjutnya, yakni adalah hobologer. Nah, apa sih hobologer itu? Jadi, hobologer adalah alat yang nantinya kita gunakan untuk mengetahui apa namanya? Efek pasang surut saat kita melakukan pemeruman tadi ya. Jadi untuk kerja hobologer sama fishfinder itu waktunya harus barengan gitu. Jadi kita pantau juga waktunya. Nah, kemudian ini belum tak ganti. Pokoknya ini hobologer ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagiannya apa aja sih? Yang pertama adalah ini adalah motherboard. Ini nanti kita masukkan ke sini. Yang ini adalah coupler. Nah, coupler ini adalah adaptor untuk ini si logger ini itu kita sambungkan ke device seperti itu. Jadi ibaratnya ini logger itu alatnya yang kita masukkan ke air. Nah, kemudian misal kita udah dapat datanya, kita masukkan ke coupler ini yang di dalamnya ada motherboard. Itu kemudian kita bisa sambungkan ke device-nya gitu, ke PC atau laptop. Nah, kemudian untuk cara kerjanya itu gimana sih? Jadi, yang pertama-tama kita akan membuat apa ya? Kayak logger ini harus kerja untuk ngambil data setiap berapa detik atau berapa menit atau berapa jam atau berapa bulan. Nah, gitu. Maksudnya ngambil datanya. Kemudian itu nanti bisa kita apa ya? Bisa kita olah sih bisa kita apa ya? Pokoknya sebelumnya kita tuh harus pakai software. Nah, softwarenya itu buat kita nanti nentuin nih. Nah, si logger ini mau kita buat, mau kita eh pokoknya nanti kita nyuruh si loggernya itu buat ngambil data berapa hari atau berapa kali ngambilnya gitu-gitu. Nah, dari softwarenya nanti kemudian kita input ke loggernya ini. Nah, baru nih kalau udah kita masukin ke kolom perairan. Nah, pokoknya buat pas di kolom perairan itu nggak boleh sampai nanti si loggernya itu pas di LLWL ya, itu si loggernya ada di atas permukaan air. Jadi si loggernya itu harus tetap di bawah permukaan air gitu. Nah, kalau semisal udah, terus kita juga udah selesai nih ngambilnya udah berapa jam atau berapa hari gitu. Nah, kita ambil loggernya. Nah, kemudian yang tadi ini motherboard dimasukin ke coupler, terus loggernya dipasangin ke coupler, terus kita sambungkan ke device buat kita ambil hasil pengambilan data dari si logger tersebut. Nah, selain itu, karena ini ada motherboard juga, di sini nanti bakal ada memori di couplernya. Nah, semisal kita masih jauh nih dari apa namanya dari pesisir, jadi bisa kita simpan juga buat data yang diambil pada saat itu ke couplernya ini. Jadi bisa kita simpan di couplernya juga. Jadi nggak langsung dari logger ke device, dari coupler ke device aja udah bisa gitu. Udah kita simpannya. Nah, kemudian tadi kegunaan hobologer sendiri adalah untuk apa ya bilangnya apa sih? Ya pokoknya semisal kita melakukan pemeruman pakai fishfinder tadi, itu kan nggak mungkin sebentar, jadi lama. Nah, itu pasti ada efek pasang surutnya kan. Maksudnya kayak harusnya kedalaman segini, tapi karena ada efek pasang surut tadi, itu kedalamannya bakal
agak berubah gitu. Nah, adanya hobologer ini adalah untuk kita hasil datanya akan dikurangkan dengan hasil kedalaman dari si fish findernya tadi. Jadi kayak hasil fish finder itu kita kurangin dengan hasil hobologernya ini. Nah, kita dari situ baru akan mendapatkan hasil topografi perairan yang memang udah benar gitu, nggak yang masih salah karena ya tadi karena ada efek dari pasang surutnya tadi. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mau juga kalau mungkin agak kesannya agak muter-muter. Ya mungkin cukup itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.